Bilang sama samping kiri kanannya, cantik ganteng kali kau hari ini. Kau bilang sekali lagi, cecekku tadi kawan. Ya, saudara, kita sudah sampai ke diskusi iman kita yang ketujuh, yaitu anak Yakub yang ketujuh adalah Dan, ya. Subjudul hari ini, saudara, Count on God, artinya mengandalkan Tuhan. Mengapa kita mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan mau kita mengandalkannya. Jadi kemauannya datang dari Tuhan. Kemauan Tuhan agar kita mengandalkannya. Kenapa? Tuhan mau saya dan saudara menjadi orang-orang yang terbaik dalam setiap musim hidup kita. Maka dari itu hanya Tuhan yang dapat kita andalkan. Saya punya ilustrasi seperti ini, saudara. Di Pastori ada 3 kendaraan, Vega, Beat, dan Xenia. Besok saya mau pergi ke Brastagi, contoh. Besok saya suka naik kereta, tapi saudara, beda dengan Tuhan. Kalau saya suka naik kereta, Tuhan ingin saya naik mobil ke Brastagi. Pertanyaannya, lebih nyaman mana? Naik Beat atau naik Xenia? Bukan berarti kita nggak bisa naik Beat, tapi Tuhan mau kita pakai Xenia, walaupun ke Brastagi dekat. Tahu bedanya, saudara? Mengandalkan Tuhan kayak gitu. Tuhan bisa kasih yang aman, nyaman, dan cepat. Beda dengan kita. Mungkin kita pilih, aku mau naik Beat, tapi Tuhan mau kasih kita naik Xenia. Walaupun mungkin ke SMP 21, anakku harus naik Xenia ke sana. Harus nyaman dia, harus aman dia. Kalau naik Beat kan capek ke Brastagi, walaupun suka. Nah, itu alasan Tuhan kita mau mengandalkannya. Karena Tuhan mau kasih yang nyaman, aman dalam setiap situasi hidup kita. Coba kita lihat Alkitab kita dalam Kejadian 49 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-18. Kita akan belajar tentang count on God melalui 3 ayat yang akan kita baca. Saudara, ayat 18 ini itu adalah kata-kata Yakub. Ini adalah sebuah refleks. Dia tiba-tiba bilang, aku menanti-nantikan keselamatan darimu ya Tuhan. Tiba-tiba dia ngomong sendiri. Tiba-tiba dia langsung berkata-kata sama Tuhan. Yang sebelumnya dia baru ngomong sesuatu tentang Dan. Ayat 16 sama ayat 17. Dia baru ngomong sama Dan. Dan nanti kau kayak gini ya. Baru ayat 18. Dan nanti kau seperti ular ya. Tapi tiba-tiba dengan refleks. Di ayat 18 tadi bilang, aku menanti-nantikan keselamatan dari Tuhan. Aku menanti-nantikan pembebasan dari Tuhan. Itu sebuah refleks, saudara. Jadi tiba-tiba Yakub ngomong, Tuhan hanya kaulah yang kuandalkan. Tuhan tolong aku. Jadi biasanya, saudara, orang yang ngomong kayak gitu, aku menanti-nantikan keselamatan Tuhan. Tuhan tolong aku. Hanya Tuhan yang kuandalkan. Hanya Tuhan yang kutunggu dalam hidupku. Biasanya orang ngomong kayak gitu karena ada yang sesuatu baru terjadi yang tiba-tiba membuat dia takut. Contoh, tiba-tiba dia terlintas dalam pikirannya yang membuat dia cemas. Langsung Yakub tiba-tiba ngomong, aku menanti-nantikan keselamatan darimu ya Tuhan. Sama seperti ibu kita, mama kita, misalnya jatuh barang atau tiba-tiba ada suara yang kuat, dia akan bilang, Tuhan tolong, Yesus baik. Kan? Pernah nggak gitu dengar? Yesus baik, Tuhan tolong. Artinya, saudara, ada sesuatu yang baru terjadi. Nah, kata-kata yang Yakub katakan, saudara, di ayat 18 ini, karena 2 ayat di atasnya. Karena 2 ayat di atasnya, makanya dia bilang, aku menanti-nantikan keselamatan dari Tuhan. Aku, Tuhan, hanya mau mengandalkan Tuhan. Tuhan tolong aku. Menariknya, perkataan refleks ini, saudara,
datang atau diucapkan oleh Yakub ketika dia ngomong tentang si Dan? Kenapa enggak dari si Ruben dia ngomong? Ketika dia berbicara tentang Ruben, langsung dia bilang, Tuhan, aku menanti-nantikanmu. Kenapa harus si Dan? Kenapa enggak di nomor 2? Kenapa ketika Yakub berbicara tentang Simeon dan Lewi, Simeon dan Lewi, engkau akan gini, engkau akan gini. Langsung dia refleks, Tuhan, aku menanti-nantikan Tuhan. Kenapa harus ketika si Dan? Kenapa enggak ketika ngomong tentang Zebulon? Zebulon, kau akan menepi di tepi laut. Tuhan, tolong aku. Kenapa harus ketika berbicara tentang Dan, baru Yakub ngomong, aku menanti-nantikan Tuhan. Aku mengandalkan Tuhan. Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Jawabannya saudara, karena Tuhan memperlihatkan kepada Yakub bahwa kehidupan Sidan ini di masa depan akan rumit, akan sukar. Makanya dia tiba-tiba refleks, Tuhan, aku menanti-nantikan Tuhan. Tolong bangsaku ini, tolong anak-anakku, tolong Sidan. Dan punya potensi yang besar, saudara. Dan punya potensi yang besar, yang cukup baik, kebiasaan yang baik, itu si Dan. Jadi enggaknya rumit, cuman Dan akan punya, lihat apa kata Yakub, Dan akan menjadi pengadili, hakim, kan bagus. Dan seperti ular, cuman Yakub bilang, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Artinya saudara, potensi dan kebiasaan yang dilakukan oleh Dan bisa berbahaya, tapi bisa berguna. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan belajar potensi atau kebiasaan seperti apa yang dimiliki oleh Dan sehingga membuat Yakub takut. Kebiasaan atau kemampuan apa yang dimiliki Dan sehingga membuat Yakub ngomong ke Tuhan, Tuhan tolong aku. Ada dua hal saudara yang akhirnya mengharuskan Dan untuk mengandalkan Tuhan. Kalau tidak, bahaya si Dan ini. Kira-kira gitulah. Kalau nggak mengandalkan Tuhan kau Dan, hati-hatilah. Ya, potensi kebiasaan yang kemampuan yang kau punya tidak akan membawa apa-apa dalam hidupmu. Yang pertama saudara, kemandirian. Kemandirian. Nah, saya akan baca ayat yang ke-16. Saudara bisa memperhatikan di depan. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sama seperti salah satu suku Israel. Dan dia akan mengadili bangsanya. Bangsanya ini artinya sukunya, keturunannya nanti. Ya, saya sudah bilang sama kayak kita yang bermarga ini. Ya kan? Sukunya, keturunannya semua akan menjadi seorang hakim, gitu ya. Orang Batak banyak kan rata-rata di situ ya. Kayaknya jangan-jangan kita ini keturunan Dan, saudara ya. Kita jago ngomong, ya kan, berspekulasi seperti apa video-video lucu. Kalau orang Batak ngumpul jam 10 masih logis yang diomongkan. Masuk jam 12 tentang Tuhan. Masuk jam 2 bumi bulat atau datar. Mulai semua diomong-omongin. Pandai kali berspekulasi. Mungkin kita keturunan Dan. Itu kemungkinannya saudara ya. Kita nggak tahu. Dan Yakub katakan akan mengadili bangsanya. Yang dimaksud adalah suku Dan. Dia akan mengurus sukunya sendiri. Itu arti kata mengadili. Mengadili bangsanya. Dia nggak akan mengurus urusan orang lain, dan dia nggak akan membiarkan orang lain mengurusi dirinya. Dia akan urus urusannya sendiri. Dia akan buat tujuannya sendiri. Dia akan menghadirkan rasa aman di tengah sukunya sendiri. Dan adalah suku yang mandiri, orang yang mandiri. Itulah yang dimaksud oleh Yakub di ayat yang ke-16. Ya kan? Dia suka sendiri, mandiri. Ya, dia punya kemandirian. Walaupun nanti saudara, semua suku
yang 12 itu, anak-anak Yakub yang 12 itu, nanti ujung-ujungnya akan mandirinya semua. Karena punya daerah masing-masing, mengurus daerah masing-masing, sama kayak di Indonesia. Ada banyak gubernur, bukan? Artinya itu kan beda-beda. Walaupun ada satu presiden, tetap beda-beda yang diurus oleh gubernur. Kalau kita letakkan gubernur Sumatera Utara ke Papua, bisa-bisa dia cepat meninggal. Begitu juga dengan orang Papua, kita letakkan di Sumatera, bisa-bisa dia terkejut. Nah, artinya akan mengurus dirinya masing-masing, semua suku-suku anak-anak Yakub. Tapi Yakub bilang bahwa Sidan, dia cakap mengurus dirinya sendiri. Dia cakap menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia cakap menentukan tujuan hidupnya sendiri. Dia cakap. Suku-suku yang lain belum tentu punya. Belum tentu berani mandiri. Masih kadang bergantung sama orang, tapi tidak dengan dan punya kemandirian. Saudara, ini baik. Kemandirian itu baik. Mau tidak mau, saya dan saudara, kita harus punya kemandirian. Kita harus punya, mau nggak mau, siap nggak siap, saudara harus punya kemandirian. Bilang sama samping kirinya, punya kemandirian. Jangan sampai sebagai anak Tuhan kita terus bergantung sama orang. Jangan sampai sebagai anak Tuhan tujuan hidup kita pun diatur sama orang. Kalau nggak sama orang tua, sama abang, sama kakak, sama saudara, bisa-bisanya tujuan hidupmu pun diatur sama Tuhan. Diatur sama manusia. Padahal kau beda dengan orang yang mengaturmu. Masalah kita harus dapat kita selesaikan sendiri. Harus dapat kita selesaikan sendiri. Hubungan kita kepada Tuhan pun, hubungan kita secara pribadi kepada Tuhan, jangan bergantung sama orang. Jam berapa kau datang? Jam 8:50. Ibadah jam 7. Oke, aku ikut. Bergantung sama orang. Lalu kesetiaan juga. Kesetiaan saudara sebagai anak Tuhan, baik pasangan, terhadap gereja, terhadap kampusmu. Kau harus juga punya kesetiaan dan tidak bergantung sama orang. Punya kemandirian sebagai anak Tuhan, saudara. Nah, kemandirian itu ada dua versi. Versi pertama, kemandirian kita mengambil kenyamanan diri kita. Perhatikan baik ya. Kemandirian versi pertama mengambil kenyamanan kita. Yang kedua, kemandirian kedua, kita diberi kebebasan. Pertama, mengambil kenyamanan diri kita. Yang kedua apa? Memberi kebebasan. Itu dua versi kemandirian, saudara. Contohnya adalah kisah anak bungsu yang hilang. Pernah dengar ceritanya? Yang di dalam Lukas, yang anak bungsu, dia minta, "Pak, mana hartaku? Mana hartaku, Pak?" Lalu dia pergi jauh, ditinggalkan orang tuanya. Anak yang sulung di rumah. Tapi dari anak yang bungsu kita belajar. Dia mandiri kan? Dia minta, "Pak, mana hartaku?" "Ya kenapa nak? Aku mau pergi merantau." Si bungsu ini mandiri. Tapi kira-kira ngapain dia? Apa akhir hidupnya? Berakhir di kandang babi. Bungsu tadi itu versi yang kedua. Dia memilih mandiri, tapi versi yang kedua. Aku mau bebas. Aku mau hidup bebas. Aku mau merantau supaya nggak kulihat lagi bapak mamaku. Supaya nggak bisa lagi diatur-atur uangku. Supaya nggak bisa lagi diatur-atur pakaianku. Aku mau jauh. Sulit hidupku dekat orang tuaku, dekat abang kakakku, sulit. Aku mau hidup bebas bagaikan Larry. Aku mau hidup bebas bagaikan siapapun yang saudara tahu. Tarzan mungkin hidup bebas. Tapi kalau saudara memilih versi kedua, saudara berakhir di kandang babi. Dan versi yang pertama, saudara, adalah contohnya murid-murid Tuhan. Petrus tanya, "Tuhan, aku sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan. Apa yang kudapat?"
Tanya Petrus kayak gitu. Apa yang kudapat? Saudara tahu murid-murid mengikut Tuhan banyak. Banyak peraturannya. Banyak sukarnya saudara. Kenapa? Petrus dan yang lain, kamu harus kayak gini. Jam segini doa. Makanya pernah itu Tuhan ajak mereka ke Taman Getsemani. Doa kita 1 jam ya. Mereka nggak doa, tidur. Kenapa? Ada diambil kenyamanannya. Harus doa 1 jam. Petrus, Yakobus, Yohanes. Kamu mandiri, kan semua mandiri. Petrus itu tinggalkan keluarganya loh. Tinggalkan hartanya, tinggalkan pekerjaannya demi merantau mengikut Tuhan Yesus. Tapi dia bukan versi yang kedua. Dia versi yang pertama. Dia menyediakan, memberikan kenyamanannya. Membiarkan kenyamanannya diambil. Suruh doa, suruh ini, suruh ini. Walaupun dia merantau. Sama kayak anak bungsu tadi. Tapi Petrus dan teman-teman yang lain, murid-murid Tuhan, bukan berakhir di kandang babi. Saudara tahu mereka berakhir di mana? Mereka berakhir di hati Tuhan. Dan mereka dapat posisi dari Tuhan langsung. Dan bukan kandang babi. Saya percaya saudara tidak ingin berakhir di kandang babi. Amin saudara. Ya, tidak ingin berakhir di kandang babi. Saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan. Tuhan mendesain saya dan saudara dengan baik. Tujuannya baik. Dan yang paling penting, kita beda-beda. Bilang sama samping kirinya, kita beda kawan. Kita beda-beda. Kita beda-beda. Dan tidak hanya itu saja. Yesus juga menuntut kita mandiri jadi anak Tuhan. Nah saudara, dalam Lukas 10 ayat 1, coba kita buka Alkitab kita. Untuk kali ini izinkan saya mengajak saudara membuka 4 atau 5 kitab ya. Lukas 10 ayat 1. Tapi tenang saja, saya yang baca. Tapi saudara hanya membuka ya. Enggak ada saya tampilkan di depan. Lukas 10 ayat 1. Tuhan menyuruh mereka pergi. Ayo pergi ke Papua, pergi ke Kalimantan, pergi ke Sulawesi, pergi ke Kanopan, pergi ke mana lagi? Ke Lingga, pergi ke Brastagi, pergi. Pergi ke Rantau Parapat, pergi. Tuhan tuntut 70 murid hidup mandiri. Tuhan juga mengajar kita untuk hidup mandiri, saudara. Oleh karena itu, dalam kemandirianmu, engkau harus andalkan Tuhan. Ada 2 versi. Versi yang kedua tadi adalah ciri dan karakter dari orang yang tidak mengandalkan Tuhan dalam kemandiriannya. Makanya berakhir di kandang babi. Berbeda dengan murid-murid. Saudara, murid-murid adalah orang yang dalam kemandiriannya mereka mengandalkan Tuhan. Mereka melibatkan Tuhan. Dan mereka berakhir di tempat yang nyaman dan aman. Karena Tuhan bilang, kau akan kukasih ini, kau akan dapat ini. Tempat yang nyaman dan aman. Jadi orang yang mengikut Tuhan dengan tidak bergantung sama orang lain, bukan karena ambisi pribadi, bukan karena mau ini mau itu, nggak suka ini makanya pergi ke sana. Kalau saudara tidak bergantung kepada orang lain, tidak bergantung kepada situasi, Tuhan akan membawa dan memberikan saudara tempat yang aman dan nyaman di tengah-tengah kemandirianmu. Jadi saudara, orang yang mengikut Tuhan dengan tidak bergantung sama orang, dan kalau berkaitan dengan gereja, orang yang tidak ke gereja bukan melihat situasi, kondisi, dan gedung gerejanya, kondisi cuaca. Misalnya hari ini nanti mau hujan, jam 7.10-nya hujan, karena sering telat. Makanya saudara bilang, aduh hujan Bang Mos, padahal jam 7.10. 4 kali saudara sering telat. Coba kalau datang jam 7, pasti nggak terucap dalam bibir saudara, hujan Bang Mos. Karena sering telat. Saudara akan semakin kuat untuk mengasihi Tuhan. Dan saudara akan punya pengalaman yang tidak pernah dirasakan oleh teman-temanmu kalau saudara dalam kemandirian mengandalkan Tuhan. Petrus.
Ada dua orang yang berjalan di atas air di muka bumi ini. Satu Tuhan Yesus dan satu Petrus. Saudara tahu ceritanya, saya ceritakan lagi. Tuhan Yesus suruh murid-muridnya naik satu perahu. Berarti dalam satu perahu ada 12 orang. Murid-muridku pergi seberang. Tuhan Yesus enggak di dalam perahu, dia jalan. Lalu murid-murid pergi dayung ke seberang. Di tengah jalan dia jumpa sama Yesus yang sedang jalan di atas air. Ke-12 murid takut. Itu hantu, itu hantu. Karena ada manusia berjalan di atas air. Itu hantu, itu hantu. Tapi Petrus, dia bilang, Tuhan, kalau kau itu, suruh aku berjalan di atas air. Dari 12 murid, berapa orang yang ngomong, saudara? Satu yang ngomong, Tuhan, aku mau jalan di atas air. 11 orang Petrus tinggalkan. Dan dia jalan di atas air. Saya nggak tahu bagaimana waktu itu dia rasanya ya. Petrus yang nggak sekolah, yang cuma nelayan, dia bisa jalan di atas air. Alasannya apa? Tidak menunggu orang lain. Tidak mengandalkan orang lain. Dalam mengasihi Tuhan. Jadi saudara, dalam mengikut Tuhan, kalau saudara tidak mengandalkan orang, tidak bergantung sama siapapun, saudara akan dapatkan yang nggak orang lain dapatkan. Dari Tuhan. Kalau saudara dan saya jadi Petrus, kira-kira apa kebanggaan saudara? Saya yakin saudara buat spanduk. Terus kalau situ Yohanes, potongan aku. Langsung buat spanduk. Saya jalan. Manusia kedua yang berjalan di atas air. Saudara, kalau saudara ikut Tuhan, tidak ikut-ikutan, saudara akan temukan yang enggak Tuhan kasih sama orang. Tuhan kasih sama saudara. Amin, saudara. Dalam kemandirianmu andalkan Tuhan. Amin. Jangan versi kedua, saudara akan berakhir di kandang babi. Berakhir di kandang babi. Sangat baik kalau saudara punya tujuan hidup sendiri. Ya, mungkin orang tuamu bilang harus jadi ini. Ini contoh ya, orang yang punya tujuan pribadi. Nakku, kau harus jadi ini. Kau harus jadi ini. Terus temanmu bilang, kau harus jadi ini aja. Sekarang banyak lo kerjaan kayak gini. Terus sahabatmu bilang, masuk sini aja. Banyak lo sini lowongan. Ambil ini aja jurusannya. Ambil ini aja. Tapi dalam kemandirian saudara-saudara bilang, enggak. Bukan itu tujuanku. Bagus. Saudara jadi anak Tuhan yang punya kemandirian. Bagus. Dan itu harus saudara miliki. Tapi ingat saudara. Jangan sampai tujuan pribadimu hanya karena ambisi pribadi. Hanya karena ingin lebih tinggi dari orang. Hanya lebih karena mau egois, keegoisan. Makanya aku mau ngambil ini. Bagus saudara mandiri. Kalau engkau mengandalkan Tuhan dalam kemandirian, walaupun kau bilang aku mau ini, aku mau ini, saudara bilang enggak, aku mau yang ini, aku mau pilih ini jurusanku. Tuhan akan bela kau kalau kau andalkan Tuhan. Dan bukti saudara mengandalkan Tuhan ialah mengikuti apa yang telah dikasih sama Tuhan. Dan yang dikasih sama Tuhan sama kita hari ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan telah dikasihnya sama kita untuk membuat kita nyaman, aman. Bagaikan naik Xenia saudara. Nyaman, aman untuk sampai ke satu tujuan. Dia sudah kasih firman Tuhan. Tinggal engkau mengikutinya. Ya. Tinggal engkau mengikutinya. Dan saya percaya Tuhan akan bela hidup saudara. Kalaupun orang bilang, aduh kawan, kalau kau ambil itu, ujung-ujungnya di kandang babinya kau. Aduh kawan, 10 tahun lagi nggak terpakai itu kawan. Saudara jadi anak Tuhan tetap maju, amin. Maju terus, ambil aja. Mau bilang orang ini, ambil aja. Nggak ada yang pilih itu, pilih. Dan saudara, mengapa Yakub ngomong ke Tuhan, aku menantikan Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong Sidan ini. Karena akhirnya Sidan, dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dia versi yang kedua, berakhir di kandang babi. Nanti saudara baca ceritanya. Dan berakhir di kandang babi. Yang kedua saudara, ya, yang membuat Yakub ngomong, Tuhan tolong aku. Tuhan, aku hanya mengandalkan Tuhan. Karakter dari kebiasaan atau potensi Sidan yang kedua adalah cerdik.
yang kedua cerdik. Ya. Mari kita baca ayat yang ke-17. Yang kedua, kebiasaan atau potensi yang dimiliki oleh Dan itu adalah cerdik. Cerdik, saudara. Nah, minggu lalu Yakub menyamakan Isakar seperti apa? Ayo saya tes dulu. Minggu lalu Yakub menyamakan Isakar seperti apa? Coba lihat ayatnya yang ke-14. Seperti apa? Ayo siapa yang cepat menjawab? Keledai. Itu minggu lalu. Tapi tentang si Dan, Yakub bilang apa? Seperti siapa? Ular. Seperti ular dan bukan seperti keledai, saudara. Jadi lebih jelasnya lagi, ular yang memagut kaki kuda. Nah dulu, saudara, waktu Yakub masih hidup, kuda itu hanya dimiliki oleh seorang penguasa. Pertama. Yang kedua, kuda itu hanya dimiliki oleh bangsa yang kaya. Itu yang kedua. Ingat Musa membelah air? Ya, ada lagunya itu. Kereta kudanya apa? Masuk dalam air, tinggal dalam air. Orang Mesir ya waktu itu yang punya kereta kuda. Yakub nggak pernah punya kuda, dan seluruh anak-anaknya waktu itu di Kejadian belum pernah punya kuda. Baru Yusuf, karena Yusuf menjadi penguasa di Mesir, tapi yang lain masih pakai keledai. Jadi saudara, kuda itu adalah gambaran dari kekuatan yang lebih besar dari ular. Jadi si Yakub bilang, Dan engkau seperti ular, tapi ular yang memagut tumit kuda. Artinya apa, saudara? Dan kalaupun kau kecil, kalaupun gak banyak yang dapat kau lakukan, tapi kau orang yang cerdik, saking cerdiknya, orang yang kuat, orang yang di atasmu pun bisa kau jatuhkan. Saking cerdiknya, orang yang di atasmu pun bisa kau lewati. Orang yang punya lebih banyak darimu pun bisa kau lewati. Saking cerdiknya. Jadi aku bilang di hari depan Dan akan jadi orang cerdik walaupun miskin. Jadi orang cerdik walaupun dia nggak punya apa-apa. Tapi lihat, Yakub bilang, kau akan melampaui orang yang punya kuda. Yakub bilang sama Dan, kau akan lebih kuat dari orang yang punya kuda. Ya, hari ini saya mau bilang sama saudara, banyak pun orang di atasmu, belum tentu kau di bawah mereka hari ini. Amin, saudara. Belum tentu saudara dan saya di bawah mereka. Jangan pernah saudara merasa saudara berada di bawah orang hanya karena fasilitas. Ya saudara ya. Berulang kali saya katakan, dan memang berulang kali firman Tuhan bilang. Oleh karena itu mari tangkap firman Tuhan, saudara. Ya. Nah, apa bedanya cerdas sama cerdik? Cerdas itu orang yang pintar, yang duduk di sekolah. Semua pelajaran bisa dia. Matematika pandai, bahasa Inggris pandai. Saya punya teman waktu SMK, saudara. Saya cuma pandai musik waktu itu, main gitar. Sisanya saya nggak tahu. Matematika saya putus, bahasa Inggris lagi saya putus, IPA lagi saya putus. Hampir putus saya semuanya. Cuman musik saya bisa. Dan saya sebut teman saya orang pintar. Memang itu orang pintar. Saya hanya satu yang saya bisa, main gitar sambil baca not. Nah, saya percaya hari ini tidak semua kita di tempat ini orang pintar atau cerdas. Tapi saudara tahu, cerdik kita semua bisa dapatkan. Saudara dan saya nggak harus pintar. Bilang sama samping kirimu, kau nggak harus pintar. Karena banyak pelajaran, mau saudara kuasai semua. Ya, banyak pelajaran dan saudara nggak harus pintar. Tapi saudara perlu cerdik. Cerdiknya dapat di mana? Bangku-bangku kehidupan. Di situ saudara cerdik. Cerdiknya apa? Lihat orang lebih tinggi darinya. Dengan kecerdikan, strategi bisa mengalahkan orang yang di atas. Kecerdikan tadi contoh yang seperti sering saudara lihat di TikTok. Coba jual ini pulpen yang kayak dipilih Leonardo DiCaprio. Jual itu pulpen. Orang yang bisa jual pulpen harga 800 karena dia cerdik, bukan dia cerdas. Ya saudara, bukan dia cerdas. Nah, Yesus mengatakan juga kepada kita, saudara,
Dalam Matius 10 ayat 16, saya tampilkan di depan agar saudara nggak capek. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, tapi nggak berhenti seperti di situ. Yesus sambung apa? Dan tulus seperti merpati. Saudara, cerdik ada dua versinya. Yang mengandalkan Tuhan, dia akan memilih kecerdikan yang tidak terbatas. Yang kedua, ada batas. Cerdik tanpa ketulusan, ada batas. Tapi cerdik plus ketulusan, tidak ada batas. Jadi saudara, dan dia mampu mengalahkan seseorang yang lebih berkuasa dari dirinya. Karena dia cerdik. Kecerdikan itu adalah sebuah rencana, strategi, itulah cerdik. Dan dia dapat mengalahkan orang yang berkuasa karena dia buat rencana. Hari ini, coba angkat tangan, siapa yang nggak punya rencana dalam hidupnya? Puji Tuhan, saudara orang cerdik hari ini. Karena semua punya rencana. Ada yang nggak punya? Nggak punya rencana dalam hidupnya? Mau ke sini, aku masuk sini karena mau ke sini. Saudara buat gitu semua kan? Ada rencana ya? Jadi engkau pasti mulai menentukan. Dan tidak asal-asalan. Engkau akan tentukan, aku mau sekolah sini, kuliahku mau ini, jurusanku mau ini. Saudara sedang buat rencana dalam hidupmu. Dan lagi-lagi, seperti Dan, itu baik. Dan itu harus. Tapi kenapa Yakub teriak sama Tuhan, Tuhan, tolong Dan. Tuhan tolong anak-anakku. Tuhan, aku mengandalkanmu. Kami mengandalkanmu. Padahal Dan cerdik. Kenapa Yakub teriak dengan seperti itu? Kita harus tahu saudara. Kecerdikan kita biasanya. Kecerdikan yang ada batasnya. Ya, ada batasnya. Saya contohnya saudara. Kita mungkin menentukan kita sekolah di mana. Kita menentukan apa jurusan kita. Kita menentukan apa yang mau kukuasai dalam hidupku. Salonkah, musikkah, apa yang mau kukuasai? Masakkah? Apa yang mau kukuasai? Pasti saudara sudah tentukan. Benar? Ya, saudara sudah tentukan. Segala rencanamu engkau buat. Karena engkau punya satu keinginan. Hidupku berubah di masa depan. Aku mau hidupku di masa depan mengalahkan ini. Aku mau hidupku di masa depan lebih baik dari hari ini. Aku mau mengubah keluargaku. Makanya ku pilih ini. Ku tentukan masuk sini. Demi posisi yang baik. Benar saudara? Ada yang buat rencana tujuannya hanya supaya berakhir di kandang babi? Saudara pasti buat strategi, rencana agar saudara berakhir di posisi yang baik. Merubah hidup keluargamu. Saya yakin itu yang saudara punya. Coba yang demikian benar katakan amin. Ya. Dan saya beritahu sama saudara hari ini. Setinggi apapun saudara sekolah, sebanyak apapun saudara mengatur rencana, sekuat apapun sumber daya saudara, sebanyak apapun orang mendukung saudara karena saudara cerdik cari teman, ya, itu gak akan merubah posisimu kalau engkau nggak mengandalkan Tuhan. Si Dan, dia cerdik. Tapi dia lupa satu. Tulus. Dia cerdik, pintarnya bukan main. Sampai-sampai orang Mesir atau siapapun musuhnya lebih kuat, bisa dihancurkannya. Pintarnya bukan main. Tapi dia lupa satu. Dia pandai buat rencana, aku ke sini. Dia pandai kali buat rencana. Aku harus punya banyak teman, karena kalau jurusan ini harus punya banyak teman. Tapi kalau saudara nggak mengandalkan Tuhan, posisimu di depan nggak akan berubah, saudara. Ya, nggak akan berubah. Nah, Yesus dalam Matius 10 ayat 16 ini, dia katakan apa? Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Saya akan mengakhiri dari cerita ini, saya undang pemain musik. Yesus katakan, dia mengutus kita, Yesus menganggap kita seperti domba.
Dia katakan ke murid-muridnya, murid-muridku, engkau kupanggil dan kutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Siapa raja hutan atau penguasa? Singa ya biasanya. Tapi saya dapat pengertian ketika Deddy Corbuzier ngomong, cuman singa yang pernah di kandang, serigala enggak. Saudara pernah temukan serigala di sirkus? Tapi kita temukan singa di sirkus. Nah, saya mau beritahu artinya serigala sama kuatnya sama singa. Tapi Tuhan bilang, anak-anakku, aku mengutus kamu seperti domba. Kita seperti domba. Dan lawan kita siapa kata Tuhan? Serigala. Waktu dulu saudara, Yesus bukan tanpa alasan ngomong gini. Dulu orang-orang Kristen itu kebanyakan diisi oleh orang-orang kecil. Satu. Diisi oleh orang-orang yang tak sekolah. Dua. Diisi oleh orang-orang yang tak punya jabatan. Diisi oleh orang-orang yang lemah. Itu dulu kekristenan. Itu orang-orangnya dulu. Abad pertama. Udah miskin, gak sekolah, gak punya jabatan. Itu dulu orang Kristen. Walaupun ada yang punya jabatan, tapi kalau orang tahu dia Kristen, hidupnya akan dipersulit. Walaupun dia punya jabatan. Makanya Yesus bilang, kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Karena kalau kau jadi Kristen, hidupmu dipersulit. Susah hidupmu. Dan memang kayak gitu kekristenan abad pertama. Saudara bisa baca sejarah. Yang dibakar itu dulu, itu orang-orang Kristen. Yang pernah lihat Koloseum yang di Roma, itu yang banyak tewas di situ orang Kristen. Karena dia dianggap apa? Orang bodoh, orang yang gak perlu lagi hidup. Nah, Yesus bilang bahwa mereka seperti domba. Wajar Tuhan ngomong kita seperti domba. Wajar Yesus bilang, kalian nanti seperti domba. Tapi Tuhan katakan, anak-anakku, kalaupun kamu seperti domba, cerdiklah seperti ular. Satu lagi, dan anak-anakku, walaupun kamu kecil. Anak-anakku, walaupun kamu gak punya banyak. Anak-anakku, walaupun kamu gak punya jabatan, gak punya kekuatan, Tuhan bilang, jadilah cerdik ya. Jadilah tulus ya. Kenapa saudara? Seberat apapun keadaan kita, yang akan menolong kita kecerdikan dan ketulusan. Ya. Seberapa banyak pun orang meninggalkan dan tidak mendukungmu, yang menolongmu kecerdikan dan ketulusan. Seberat apapun, sesederhana apapun hidup saudara, yang mengangkat hidupmu adalah kecerdikan dan ketulusan. Cerdik saja nggak cukup. Ya, pemuda kasih Bapa, jangan pisah kecerdikan dan ketulusan. Ya, bisa punya strategi, tapi motivasinya harus tulus. Ya, motivasinya harus tulus. Dan orang yang cerdik yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang punya ketulusan. Bilang sama samping kiri kananmu, punya ketulusan kawan. Ya. Jangan berhenti sama kecerdikan ya. Saudara akan terbatas. Ya, saudara akan stuck hidup saudara kalau hanya cerdik.